Bab 51. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xing Huo. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Wang Su dan Pang Dahai melihatku memberikan resepnya, mereka bahkan lebih bahagia, menyeringai bahagia padaku, sementara saudari Wen dan dua wanita lainnya memasang wajah penuh penghinaan dan penghinaan. Saya terbatuk-batuk. Saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa obat kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali ringan dan efeknya berangsur-angsur muncul. Kali ini, setelah minum obat 3 kali, efeknya jelas. Perlu berbicara tentang Guru Zilu. Kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum saya selesai berbicara, Pang Dahai melambaikan tangannya dan menyela saya, lalu dia melihat resep di tangannya dan menunjukkan senyuman cabul dari waktu ke waktu. Saya menghela nafas, berpikir bahwa kebanyakan dari mereka akan melakukannya. Aku tidak mendengarkanku kali ini, tapi aku takut mereka harus datang mencariku dalam beberapa hari. Aku juga kehilangan minat untuk melanjutkan pembicaraan. Sebaliknya, karena percakapan antara kedua pria itu dan 3 wanita, aku ditinggal sendirian. Aku juga sedikit lapar, jadi aku fokus menangani hidangan di atas meja. Night Fragrance bukanlah hotel profesional, tapi mejanya penuh dengan hidangan. Tidak hanya baunya saja aromanya, warnanya, dan penataan hidangannya sangat indah. Tidak peduli apa rasanya, hanya satu tampilan saja sudah cukup untuk menyenangkan mata, agar Night Fragrance menjadi clubhouse terbesar di seluruh kota Hai, itu pasti untuk alasannya. Saat aku sedang melahap makanan dan mengobrol gembira dengan yang lain, ada ketukan di pintu lagi. Saya terkejut saat mengetahui bahwa pintu telah dibuka ketika Liu Fangfang, yang mengenakan pakaian formal, muncul di pintu sambil tersenyum tipis dan berkata, "Wen, Anda tidak menyambut saya." Saudari Wen tersenyum dan menyediakan tempat untuk bangku, "Tidakkah kamu lihat saya punya 6 bangku di sini?" Liu Fangfang tersenyum ketika dia berjalan ke tempat kosong dan menghadap saya. Saudari Wen memperkenalkan tepat waktu, "Semuanya dengarkan, ini General Manager Su, Ye Lai Xiang, institut tingkat tertinggi dengan kota Hai terbesar." Dengan itu, dia memperkenalkan 2 pria dan 2 wanita lainnya, lalu tertawa, "Baiklah, Manager Su, kami telah berteman selama bertahun-tahun, tidak perlu khawatir, duduk dan makan bersama." Sudut mulut Liu Fangfang melengkung, dan dia duduk. "Awalnya, saya seharusnya datang lebih awal hari ini, tetapi karena ada beberapa hal yang tertunda, semua orang tidak keberatan. Seperti ini, sebagai permintaan maaf, aku akan membeli semuanya hari ini. Kami menyambut kalian semua untuk datang dari jauh." Ketika Liu Fangfang mengatakan ini, dia dan Wang Su mengalihkan pandangan terkejut mereka ke tubuhnya, tetapi Liu Fangfang bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun, dan terus mempertahankan volume kecil yang samar-samar terlihat. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, aku masih merasa sedikit tidak senang. Jika saya tahu kedua orang ini begitu bernafsu, saya akan memberi mereka sedikit obat lagi sekarang untuk membuat mereka bertobat. Zhang Ying dan wanita lainnya juga secara tidak sadar menilai Liu Fangfang. Tidak ada alasan lain selain Liu Fangfang yang awalnya penuh pesona wanita dewasa, dan sekarang dia mengenakan pakaian formal. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi tidak peduli apakah dia pria atau wanita, mereka mau tidak mau harus melihatnya beberapa kali lagi. Liu Fangfang kemudian mulai bersulang untuk mereka masing-masing. Meski tidak banyak bicara, dia minum cukup banyak, wajahnya juga mulai memerah, kulitnya seakan bisa dirusak kapan saja, membuatnya semakin menarik. Saya berencana bertanya kepada Liu Fangfang apakah dia masih bisa minum, tetapi Pang Dahai berteriak dengan semangat, "Manajer Su, kami sedang menikmati makanan yang menyenangkan, bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayarnya? Berapapun harga makanan ini, saya, Pang Dahai akan menerimanya." Baru saja dia selesai berbicara, Wang Su berbicara dengan ketidakpuasan, "Pang Dahai, pergilah ke samping, makanan ini jelas salah Wang Su. Apa hubungannya denganmu?" Liu Fangfang tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya, dan mereka berdua mulai berdebat. Zhang Ying langsung berbicara tanpa menahan diri, "Bisakah kalian berdua sedikit tenang? Apakah kamu tidak takut dijadikan lelucon oleh orang-orang kemanapun kamu pergi beberapa tahun terakhir ini?" Pang Dahai menjulurkan lehernya dan berkata, "Kita semua berada di pihak yang sama, apa yang tidak boleh dikatakan. Lagi pula aku Pang Dahai sudah mengatakannya, jadi tidak mungkin aku menarik kembali perkataanku, kenapa aku harus takut ditertawakan?"
Petik 2. Wanita lainnya tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan gembira, saya mohon pada kalian berdua, tolong jangan tunjukkan kepada saya. Manajer manusia Su dan Wen sangat dekat, beraninya kalian memikirkan hal ini. Saya tidak menginginkan leg ketiga lagi. Liu Fangfang masih tidak bergerak. Saudari Wen meludah ringan dan tertawa, Pang Dahai, Wang Su, kalian berdua tidak perlu berpura-pura. Dalam makanan ini, keuntungan Anda selama setengah bulan akan hilang. Zhang Ying dan wanita lainnya tercengang, dan mereka berseru, keuntungan setengah bulan. Pang Dahai menatap kosong sejenak, lalu berkata dengan sedih, Wen, kita berdua sudah lama bersama. Anda bahkan tidak tahu berapa penghasilan saya dalam setengah bulan. Wang Su juga menganggukkan kepalanya, itu benar, keuntungan setengah bulan sudah cukup bagi kita untuk mendirikan clubhouse lain di kota Hai. Saudari Wen lalu berkata, baiklah, sepertinya perkembanganmu cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, makanan ini memang akan membuat hatimu sakit cukup lama. Petik 2. Kemudian, Saudari Wen bertanya dengan ekspresi main-main di wajahnya, apakah kamu yakin ingin membayar? Pang Dahai berkata, Wen, dan Wang Su, tolong berhenti bicara, saya akan membayar makanan ini, kita akan bersenang-senang bersama Tuan Si Lu nanti, Paman Wang. Wang Su mengangguk setuju, lalu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Liu Fangfang, manajer Su, jangan ragu untuk menggeseknya. Aku melirik sekilas dan melihat naga emas yang tampak hidup terukir di kartu emas. Tampaknya itu semacam kartu kredit edisi terbatas, hanya terjual 1000 setahun. Saya tidak tahu apa yang dilakukan lautan gemuk ini hingga mendapatkan kartu ini. Zhang Ying bahkan lebih terkejut lagi, Pang Dahai, kamu sudah gila, aku tidak mengira kamu akan mengeluarkan kartu emas penguasamu untuk makan. Sebelumnya, ketika kami pergi bermain, Anda tidak menggunakannya, dan saya tidak pernah mengira Anda hanya sesumbar, saya tidak pernah menyangka bahwa itu benar. Wanita lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu Fangfang, seolah ingin mendengar nilai makanan ini dari mulutnya sendiri. Saudari Wen terkikik, cukup, wajahmu sudah bengkak. Mengapa kamu berpura-pura menjadi gemuk? Manajer Su, ingatlah untuk menagih saya. Liu Fangfang tersenyum dan mengangguk, lalu mendorong kartu emas yang diletakkan Pang Dahai di atas meja di depan punggungnya. Saudara Dahai, karena Wen sudah mengatakan semuanya, kamu dapat menariknya kembali. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Setelah mengatakan itu, Liu Fangfang memberiku sedikit anggukan, lalu berjalan keluar pintu dengan anggun. Saya segera menyuruh yang lain pergi ke kamar kecil, dan mengikuti Liu Fangfang. Liu Fangfang berkata, orang-orang itu semuanya adalah sosok yang luar biasa. Jika Anda membangun hubungan baik dengan mereka, Anda mungkin akan menjadi bagian besar dari Night Fragrance di masa depan. Melihat saya masih mengikuti di belakang, Liu Fangfang bertanya lagi, Si Lu, apakah kamu sangat curiga dengan makanan tadi? Saya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya ini semua cara bisnis. Untuk memajukan hubungan kita, tidak peduli siapa yang membayar tagihannya, tapi tujuannya adalah untuk banyak ngobrol dan saling mengenal. Nanti kamu akan mempelajarinya, tentu saja, makanan itu juga tidak murah. Lagi pula, satu cangkir anggur bernilai 10.000 yuan di ruang VIP di lantai 2. Setelah mengatakan itu, Liu Fangfang tersenyum padaku, dan senyum di wajahnya dengan cepat berubah ke dalam lapisan es sekali lagi, dan dia berjalan menuruni tangga. Pada awalnya, saya memikirkan hal yang sama seperti wanita lainnya. Tidak peduli betapa lezatnya makanannya, tidak ada hidangan terkenal atau makanan lezat apapun di dalamnya. Meskipun harganya puluhan ribu yuan karena identitas Night Fragrance, itu tetap sepadan. Saya tidak menyangka pengingat terakhir Liu Fangfang mengingatkan saya bahwa pemahaman saya terhadap orang kaya masih jauh dari cukup. Setidaknya, saya belum pernah melihat seseorang seperti Saudari Wen yang dengan santainya bisa mengeluarkan ratusan ribu yuan untuk makan. Sebelumnya, saya mendengar bahwa dia sangat kaya, tetapi sekarang, kata kaya bahkan tidak dapat lagi menggambarkan kekayaan Saudari Wen. Mungkin, baginya, uang hanyalah sebuah angka. Dalam perjalanan kembali ke kamarku, aku masih memikirkan dari mana asal Pang Dahai dan yang lainnya, ketika aula tiba-tiba menjadi sunyi. Saya menoleh, dan melihat Zhuang Feiyun mengenakan celana kulit gesper dan pakaian kulit masuk dari luar. Zhuang Feiyun masuk,
Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menatap langsung ke arahku, dan menatap matanya, tetapi dia masih tidak merasakan permusuhan apapun, yang dia rasakan hanyalah kehangatan seseorang yang akan mati. Aku menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Saya berbalik dan berjalan menuju kamar saudari Wen, berpikir, jika Zhuang Feiyun ini datang ke Night Fragrance lebih awal, dia mungkin sudah mendapatkan nama ini. Ketika mereka membuka pintu, beberapa dari mereka sedang asyik mengobrol, dan tidak diketahui topik apa yang mereka bicarakan. Saudari Wen menyipitkan matanya, "Silu, kemarilah." "Mengapa?" Saya menghampiri saudari Wen dan tersenyum. "Apa yang kalian bicarakan?" Saudari Wen menarikku ke tempat duduk dan berkata sambil memegang tanganku, "Kami sedang mendiskusikan kemana harus pergi bermain. Pang Dahai, Wang Su, dan Zhang Ying sudah cukup lama tidak bertemu, jarang sekali melihat saudari Wenmu begitu bahagia hari ini, kamu tidak bisa tidak pergi, kan?" Saya langsung mengerti maksud saudari Wen, itu bahwa aku tidak akan mencari alasan apapun hari ini, jadi aku hanya bisa mengikutinya dengan patuh. Tak perlu dikatakan lagi, saudari Wen pasti sudah memberitahu Liu Fangfang sebelumnya, jadi keraguan di benakku segera teratasi. Aku masih penasaran dengan apa yang terjadi, mengapa Liu Fangfang tiba-tiba muncul di sini, seperti yang dikatakan Liu Fangfang sebelumnya. Saya mengangguk, tentu saja, karena saya tidak ada urusan, saya akan menemani Suster Wen nanti. Menemani, dengan apa? Petik 2. Saat aku mengatakan itu, Zhang Ying yang berada di samping tertawa dan menyapukan pandangannya ke tubuhku. Tatapannya tertuju pada pahaku untuk beberapa saat. Melihat tatapan tak berdaya saudari Wen, dia akhirnya berbicara, "Baiklah, baiklah, aku hanya bercanda. Uhuk-uhuk, mari kita bicara tentang bisnis yang benar. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah untuk menemui dokter muda jenius Wen, Master Zilu." Zhang Ying kemudian menatapku dengan genit. Awalnya, wanita ini tidak memakai banyak pakaian dan selalu merayuku, jadi perasaan menekannya sangat tak tertahankan. Aku bahkan berpikir jika saat ini hanya kami berdua, kami pasti akan menekannya ke tanah dan melucuti semua pakaiannya, memberitahunya bahwa martabat seorang pria tidak boleh dinodai. Saudari Wen menatapku dengan mata menyipit, "Silu, apakah kamu berpikir tentang cara merawat Ying-Ying? Biarkan aku memberitahumu, dia dulunya adalah juara kota dalam kompetisi jarak bebas." Petik 2. Persaingan tersebar. Hatiku tenggelam, saya melihat ke arah Zhang Ying yang centil dan segera berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku berani mempunyai pikiran sembarangan padahal saudari Zhang adalah wanita yang alami dan tidak terkendali." Setelah kami mengobrol sebentar, makanan di atas meja menjadi dingin dan tidak ada lagi minat untuk makan. Pang Dahai berkata, "Ayo pergi, jika Tuan Zilu punya pemikiran, silakan bicara." Kepalaku, aku tidak punya ide apapun. Aku jalan-jalan saja. Setelah mengatakan itu, meja menjadi sunyi, dan sesaat kemudian, Suster Wen membuka mulutnya, "Silu, kudengar kamu menghadapi bahaya di rumah sakit." "Ya, aku berada di rumah sakit ketika orang-orang itu bergegas masuk dengan membawa tongkat. Untungnya, saya pintar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Saya mencoba yang terbaik untuk terdengar sesantai mungkin." Meskipun saudari Wen tidak ada di rumah sakit pada saat itu, dengan koneksi dan sumber dayanya, selama dia mau, dia seharusnya segera mengetahuinya. Saya tidak memberitahu Suster Wen apapun tentang pria muda berpenampilan menarik itu. Pertama, saya merasa itu tidak perlu, dan kedua, saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tidak jelas apakah dia orang tuaku atau bukan, dan semuanya masih perlu dijelaskan. Dari apa yang kamu katakan, kemungkinan besar mereka adalah penjahat yang putus asa. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan menjilat darah dari pedang mereka. Saudari Wen bergumam pada dirinya sendiri, sementara Pang Dahai juga dengan penasaran menoleh dan bertanya, "Meskipun kita belum lama mengenal Guru Zilu, tetapi kita dapat mengatakan bahwa dia adalah orang baik, bagaimana kami bisa menyinggung perasaan orang seperti itu?" Saat saya hendak berbicara, Zhang Ying berkata, "Apa alasan lain yang ada? Pasti sekelompok orang itu yang mendambakan kecantikan Guru Zilu. Apa-apaan ini? Bukan hanya aku, semua orang menjadi kacau karena kata-kata itu. Mereka hendak mengatakan sesuatu ketika mereka tiba-tiba melupakannya di dalam hati mereka, pikiran, dan dimarahi serempak." Saudari Wen memasang ekspresi kecewa, "Ying-Ying, kapan kamu bisa mengubah kepribadianmu? Biar ku beritahu, dengan kepribadianmu,
cepat atau lambat akan ada masalah. Wen benar, aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali sebelumnya, apa yang dilakukan wanita saat cuaca panas setiap hari. Saat Wang Su hendak menyetujuinya, dia menyadari bahwa Zhang Ying sedang menatapnya dengan niat untuk membunuh, jadi dia segera mengoreksi dirinya sendiri. Hehe, bukankah ini seharusnya menjadi lelucon karena suasananya terlalu tegang? Aku merasa dahiku dipenuhi garis-garis hitam. Bagaimana orang-orang ini mengandalkan cara berpikir yang aneh dalam berbisnis? Uhuk, saudari Wen terbatuk-batuk dan berkata kepadaku, baiklah, Zilu, aku akan mengingat ini. Jika aku mempunyai berita tentang mereka, aku pasti akan segera memberitahu kamu dan manajer Su. Kalau begitu kita baik-baik saja sekarang, ayo pergi. Agak membosankan tinggal di sini. Saat saudari Wen berbicara, dia berdiri, dan rok panjang serta rambut hitamnya segera jatuh seperti air terjun. Orang lain juga berdiri, dan saudari Wen berjalan ke depan. Saat kami berada berjalan menuruni tangga, dia menyuruh mereka untuk membersihkan ruangan, dan dia memegang tanganku saat dia berjalan keluar dari aula. Pada saat itulah aku melihat volume kecil di sampingku memberi isyarat pada sesuatu ke arahku. Aku menolehkan kepalaku sedikit, hanya untuk melihat volume kecil menunjuk ke arah sudut koridor. Melihat pemandangan ini, hatiku menjadi dingin. Mungkinkah Zhuang Feiyun ini telah menjebakku? Namun pada saat berikutnya, pikiranku mulai melayang ketika aku merasakan Suster Wen dengan erat memeluk lenganku, menggosokkannya ke dadanya yang besar. Aku bisa merasakan kehangatan luar biasa yang membuat siapapun merasa seolah-olah mereka sedang menggapai langit, dan kehangatan itu mulai menghangatkan hidungku, seolah-olah ada sesuatu yang akan mengalir keluar. Karena saat itu musim panas, setelah keluar dari clubhouse, meski tidak ada AC untuk mendinginkan tubuh, angin sejuk di luar terasa lebih terasa, apalagi dengan seorang wanita yang memegang lengannya seperti itu dengan dokumen di sisinya. Mengikuti saudari Wen ke tempat parkir mobil, saya melihat 5 mobil yang sangat mencolok berturut-turut. Selain BMW Z4 merah menyala yang pertama, saya tidak mengenali model lainnya, namun saya masih dapat memahami beberapa label mobilnya. Yang kedua adalah Porsche putih keperakan milik Pang Dahai, diikuti oleh mobil sport Audi hitam milik Wang Su. Saya bertanya-tanya kapan Audi itu keluar juga, jadi Zhang Ying dan wanita lainnya masuk ke mobil saya. Saya menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi menyegarkan pemahaman saya tentang kelompok orang ini. Ternyata di antara mereka berlima, mobil Suster Wen lah yang paling murah. Saat lampu beberapa mobil dinyalakan, seluruh garasi bawah tanah langsung dipenuhi cahaya. Para satpam yang mengawasi dengan cermat dari jauh juga merasa lega. Saudari Wen menurunkan kaca jendela dan melambai padaku, Zilu, ayo. Aku mengangguk, kemana kita akan pergi? Kamu mengetahuinya begitu kamu muncul. Mendengarkan jawaban saudari Wen, aku terdiam. Jika aku mengingatnya dengan benar, saudari Wen telah mengatakan hal yang sama terakhir kali. Pada akhirnya, kami bertemu dengan dua pemabuk itu dan bahkan menyebabkan mobil Suster Wen hancur total. Saya melihat lebih dekat ke kursi penumpang. Meski semuanya Z4, namun bukan lagi Z4 yang sama. Saudari Wen menyalakan mobilnya, dan mesinnya menderu-deru, sementara mobil-mobil lain mengikuti. Meski tidak ada kekurangan orang kaya, dengan banyaknya pemilik mobil kaya yang datang pada saat bersamaan, hal itu tetap menarik banyak perhatian. Saat aku duduk di dalam mobil, merasakan sensasi dorongan dari akselerasi yang tidak bermoral dari saudari Wen, mau tak mau aku bertanya, bisakah saudari Wen sedikit lebih lambat? Saudari Wen tidak menoleh, matanya masih terpaku pada jalan di depannya. Saat itu lampu merah, sebuah mobil baru saja diparkir di depan Z4, menghalangi jalannya. Saudari Wen mengerutkan kening dan dengan tidak senang menekan klaksonnya. Saya berkata, Saudari Wen, sepertinya Anda sangat menyukai mobil model BMW Z4. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika hanya melihat bagian luarnya, akan sulit bagi orang untuk percaya bahwa wanita seksi dan cantik, terkadang murni dan mengharukan di samping saya di kursi pengemudi sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sepertinya lampu merahnya terlalu lama, Suster Wen dengan tidak sabar kembali membunyikan klakson, pemilik mobil di depan tampak marah, Suster Wen menekannya, mobil di depan juga berbunyi sedikit, sehingga kedua sisinya jalan dengan cepat tertarik, dengan canggung saya berkata, Saudari Wen, apakah kamu ingin berhenti? Saudari Wen mengabaikanku, dengan satu tangan didudukan rokok dan tangan lainnya di klakson, telingaku langsung dipenuhi suara klakson mobil.
Jeep di depan kami itu adalah model Jeep klasik, Wrangler. Dari segi harga, ia seharusnya hampir sama dengan mobil Sister Wen, tetapi pengemudinya mungkin adalah seseorang yang angkuh dan sombong. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan langsung turun dari mobil sambil berjalan ke arah kami. Tanpa berkata apa-apa, Saudari Wen meletakkan sabuk pengamannya dan menutup pintu dengan keras, lalu keluar dari kursi pengemudi tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Aku tertegun sejenak dan segera mengikutinya keluar dari mobil, berpapasan dengan Wrangler yang mengenakan kaos hijau dan kacamata hitam besar. Melihat otot-otot yang tegang di tubuhnya, mau tak mau aku menelan ludahku. Saat aku ingin meminta maaf padanya dan memulangkan Saudari Wen, aku mendengar Saudari Wen memarahiku seperti orang yang cerdik di jalan, "Kamu sedang mencari masalah." Pemilik mobil tercengang, "Apa katamu?" Saya tidak mengatakan apapun. Saya diam-diam berjalan ke sisi kanan Saudari Wen, sehingga saya dapat bergerak ketika pemilik mobil laki-laki berada dalam posisi yang tidak menguntungkan terhadap saya. Saat itu, lampu merah berubah menjadi lampu hijau, dan mobil di depan melaju kencang, tetapi karena Sister Wen dan pemilik Wrangler telah berhenti, mobil di belakang tidak berniat menanyai mereka, dan mereka mengubah rute dan melewati mereka, sehingga Pang Dahai dan mobil lainnya punya ruang. "Wen, ada apa?" Setelah pekikan yang memekakkan telinga, Pang Dahai turun dari kereta, melihat ke arah pengemudi, dan bertanya, "Siapakah cucu ini?" Cek Yu. Saat dia hendak marah, ada lagi rem yang datang dari samping kami. Wang Su, Zhang Ying dan dua orang lainnya turun dari mobil dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi, Tuan Silu?" Rangkaian peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat. Begitu pemilik Wrangler pulih dari keterkejutannya, ia melihat beberapa mobil mewah bersebelahan, dan semuanya seolah memiliki hubungan yang mendalam dengan pemilik BMW Z4. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik, menyalakan mobil, dan pergi. Saudari Wen diam-diam naik kereta, dan saya menjelaskan kepada Pang Dahai dan yang lainnya, "Tidak apa-apa. Ayo terus berjalan." Beberapa dari mereka mungkin tahu bahwa Saudari Wen sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Duduk di kursi penumpang, saat aku memasang sabuk pengaman, perasaan sentrifugasi yang kuat muncul. Mobil di bawah pantatku sudah berlari keluar seperti kuda yang melarikan diri. Aku meraih sandaran tangan pintu mobil dan dengan cemas berteriak, "Kak Wen, apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada apa-apa. Lalu mengapa kamu mengemudi begitu cepat?" "Suasana hatiku sedang tidak bagus." Petik 2. Kata-kata Suster Wen membuatku terdiam. Suster Wen sepertinya untuk selalu menampilkan gambaran seorang wanita kuat di hadapanku, namun kenyataannya, hatinya masih lemah. Aku teringat kembali saat terakhir kali di rumah sakit, ketika Saudari Wen menerima panggilan telepon sebelum dia pergi. Itu adalah telepon itu panggilan yang membuat ekspresinya berubah, dan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Aku menghela nafas. Sejak suaminya meninggal, dia selalu mendukungnya sendirian. Tak hanya harus menghadapi berbagai hal, ia bahkan harus berpura-pura berkuasa di depan orang lain. Di tengah perjalanan, beberapa mobil sport menderu-deru di sepanjang jalan. Untungnya, ini sudah tengah malam. Selain jalan yang sibuk, pada dasarnya tidak ada orang lain. Tidak ada kecelakaan. Akhirnya, kami berhenti di sebuah bar di tepi sungai. Barnya didekorasi dengan dekorasi yang megah, dan ada beberapa huruf merah besar yang tertulis di pintu depan. Itu sangat menarik perhatian. Apakah mereka akan minum? Setelah keluar dari mobil, aku bertanya setelah rasa pusingnya hilang. Begitu mobil berhenti, seseorang masuk ke garasi bawah tanah. Aku bersandar pada pohon dan tersentak, merasakan dunia berputar di sekelilingku. Di dalam bar sangat bising. Dia bahkan belum memasuki bar ketika dia sudah bisa mendengar suara teriakan dari dalam hanya dengan berdiri di depan pintu. Dan bar ini berada di tepi sungai, yang juga sedikit membuatku bingung. Tidak ada area perkantoran pemerintah atau area rekreasi di Sungai Lin, dan biasanya jumlah orang di sini relatif sedikit. Saya tidak berpikir bahwa sebuah bar akan mampu mencapai level seperti itu di sini. Hanya dengan melihat orang-orang yang masuk berbondong-bondong, saya bisa membayangkan betapa panasnya di dalam. Lagi pula, ini baru jam 11 dan sebagian besar orang belum memulai kehidupan malamnya. Merasa lebih nyaman, saya berdiri dan berkata, "Apakah bar ini istimewa?" Saya ingat ada beberapa bar besar di sebelah Nightsade. Saudari Wen menunjuk ke tanda bertuliskan, Chinese Bar, Zilu, lihat di kata-kata di bawah ini.
Mari kita minum dan mengobrol dengan riang. Melihat kata-kata ini, saya tidak mengerti apa maksud Suster Wen. Saudari Wen berkata, dulu, hanya sedikit dari kami yang berasal dari kota Hai dan sering berkumpul, tapi kami jarang datang ke sini. Seperti yang Anda duga, lokasi di sini terlalu buruk, jaraknya puluhan kilometer dari pusat kota. Nanti, setiap kali kami pergi ke bar, kami datang ke sini karena alasan yang sangat sederhana. Ini adalah milik salah satu teman kami, tetapi ayahnya telah melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman maksimal. Ibunya tidak diketahui keberadaannya sehingga ia harus pergi ke luar negeri. Jadi kami memperlakukan tempat ini sebagai tempat berkumpulnya kami semua. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Suster Wen berbalik dan melihat ke arah Pang Dahai dan yang lainnya. Awalnya, kami ada 12 orang, tapi sekarang kami bisa pergi, sibuk dengan pekerjaan, dan tidak banyak yang tersisa di Hai Kota. Pada saat yang sama, sebuah pencerahan melintas di pikiranku. Namun, sebuah pikiran terputus pada saat berikutnya. Tidak peduli bagaimana aku menggaruk kepalaku, aku tidak dapat mengingatnya. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyerah pemikiran ini. Pang Dahai dan yang lainnya juga meneteskan air mata di sudut mata mereka. Wang Su berkata, baiklah, ayo kita masuk. Ketika kami memasuki pintu, kami menemukan diri kami di koridor panjang, di ujungnya adalah cahaya terang. Ketika kami mencapai ujung koridor, kami mendapati diri kami berada di depan aula tengah yang besar yang dapat menampung hingga 100 orang. Di atap aula tengah, ada lampu panggung bundar dan mempesona yang menerangi seluruh bar, membuatnya terlihat lebih misterius. Yang lebih membuatku terkesan adalah lantai dan sapusat hampir seluruhnya dipenuhi orang. Ada koridor melingkar di sisi aula tengah, dan ada banyak ruangan terpisah, yang sepertinya merupakan ruangan terpisah. Selagi aku terkejut tak bisa berkata-kata, seorang pelayan yang mengenakan jas hitam kecil berjalan melewati kami dengan nampan berisi minuman di tangannya. Saudari Wen tersenyum, lalu membawa secangkir minuman dari piring bersama Pang Dahai dan yang lainnya, mengisyaratkan bahwa saya juga harus membawa cangkir bersama mereka. Saya melihat cangkir itu dan melihat masih ada 3 cangkir tersisa di piring. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan mengambil 1 cangkir untuk mengikuti Saudari Wen. Di depan bar, 2 bartender sedang mencampur koktail. Salah satunya bergerak sangat lambat, sementara yang lain bergerak sangat cepat, seperti 2 ekstrim. Saudari Wen dan beberapa orang lainnya memesan koktail, tetapi jika menyangkut diriku, aku merasa canggung. Aku tidak mengerti satu pun dari nama-nama Inggris ini, dan saat aku ingin mengatakan sesuatu, Saudari Wen sepertinya memperhatikan kesusahanku dan berbicara mewakiliku, sama seperti aku, minumlah secangkir. Polar Bear, aku terbatuk karena malu. Pada saat ini, Pang Dahai dengan penuh kasih sayang memeluk bahu saya dan berbisik ke telinga saya, Tuan Zilu, jika Wang Su dan saya meminum obat kali ini, kami harus berterima kasih untuk itu. Bahkan ada hutang budi yang besar. Ada banyak kebisingan di bar, dan saya mendengar kata-kata ini. Aku bertanya-tanya apa arti kata-kata itu ketika aku merasakan ada tonjolan di tas jas di pinggangku, seolah-olah ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Saudaraku Hai, kamu, saat aku hendak mengatakan sesuatu, Pang Dahai terkekeh, 2 kartu, setiap kartu memiliki 50.000 yuan, ini adalah hadiah kecil, di masa depan, Wang Su dan aku harus bergantung pada Tuan Zilu. Aku mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Saat saya hendak berbicara, saya disela oleh Pang Dahai, melihat hubungan Anda dengan Wen Wen tidak buruk, saya akan menerimanya. Tuan Zilu, kami berdua laki-laki, kami memahami kesulitan Anda. Setelah mengatakan itu, Pang Dahai meraih lengan Wang Su, dan mereka berdua dengan gemetar masuk ke lantai dansa. Aku merogoh sakuku, terdiam, dan benar saja, ada 2 kartu tersembunyi di dalamnya. Jika ini terjadi sebelum orang tua saya mengalami kecelakaan mobil, saya tidak akan mengambil uang itu, tetapi sekarang semuanya berbeda. Saya bahkan mempunyai utang hampir 10 juta yuan, dan saya bahkan menggadaikan rumah saya ke bank. Pada saat yang sama, muncul ide di benak saya bahwa jika saya menggunakannya untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok saya sendiri ketika saya bekerja sebagai seniman, apakah saya akan menghasilkan lebih banyak uang, seperti yang saya dapatkan malam ini. Ketiga gadis Sister Wen duduk di konter dan mengobrol dengan tenang. Saya menghampiri dan bertanya, Saudari Wen, mengapa saya merasa bar ini agak aneh? Aneh sekali, Tuan Zilu. Saudari Wen belum berbicara,
dan wanita yang tidak mengetahui namanya belum pernah memperkenalkan dirinya sebelumnya. Bar seharusnya jarang memiliki lantai dansa. Aku menunjuk kembali ke arah kerumunan orang yang berkerumun dalam hiruk-pikuk. Saudari Wen tertawa, ini bukan bar biasa, kami telah memutuskan yang ini ketika kami mendesainnya. Ada ruang kosong di tengah sebagai lantai dansa, dan dua koridor kecil di kedua sisi ruangan, adalah kursi independen di bar dan ruang pribadi. Yang suka keseruan bisa tinggal di luar, sedangkan yang suka ketenangan bisa ke kamar pribadi. Lingkungan di sana lebih bagus, dan ada juga musisi profesional. Aku mengangguk tanpa terlalu memikirkan apapun, dia. Tadi, saya tidak sengaja melihat daftar harga di bar. Meskipun saya tidak tahu kata-kata dalam bahasa Inggris, saya dapat melihat dengan jelas bahwa daftar terbawah jelas merupakan secangkir air putih. Selain clubhouse kelas atas yang diperuntukkan bagi wanita kaya, harga seperti ini dianggap unik. Bartendernya sangat terampil, tapi kami berlima harus menyiapkan semua minuman sebelum kami bisa menyajikannya. Saudari Wen berbalik dan menatap lantai dansa berwarna-warni di depannya, melamun. Zhang Ying berjalan ke sisiku, dan dengan cara yang sangat alami, dia meletakkan tangannya di bahuku. Tuan Zilu, apakah kamu ingin menari? Apakah kamu ingin Sister Sang menemanimu? Saya terbatuk. Itu tidak baik. Zhang Ying terus menatapku dengan genit. Apa yang tidak baik? Zhang Ying, pelacur itu, hanya tahu cara merayu pria. Saya menekan api di hati saya dan memarahi Zhang Ying di dalam hati. Aku mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum, saudari Zhang. Hao kecil, jika kamu ingin berdansa, pergilah berdansa dengan Ying Ying sebentar. Tiba-tiba aku merasa sangat tertekan. Sejak aku datang ke bar ini, Pang Dahai terus-menerus menyelaku. Setelah itu, saudari Wen juga menghentikanku untuk berbicara. Saat Zhang Ying dan saya melangkah ke lantai dansa, saya merasakan banyak tatapan berbeda. Ada yang cemburu, ada yang nafsu, dan ada yang kaget. Aku hanya bisa melihat ke belakang. Tubuhnya masih tertutup celana kulit dan stoking, namun karena cahaya, tubuhnya berwarna cerah, terlihat sangat memikat. Aku menelan seteguk air liur dan segera membuang muka. Namun, saat Zhang Ying memeluk pinggangku dan menari di lantai dansa, dia bersandar padaku sekuat yang dia bisa, seperti magnet. Kelembutan dan kehangatan dari tubuhnya menghantam otakku gelombang demi gelombang, dan aku bisa merasakan napasku semakin berat. Saya mencoba yang terbaik untuk menekan emosi saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhang Ying tiba-tiba berjinjit dan tiba-tiba mematuk wajah saya. Aku langsung berhenti bergerak, merasa telah menginjak sesuatu, tapi tidak peduli. Awalnya, saya tidak bisa mengendalikan diri agar tidak digoda oleh wanita ini, Zhang Ying. Namun, karena dia menambahkan minyak ke dalam api, saya sekarang menjadi pilar yang menopang langit, dan karena kami berdua sangat berdekatan, kami terjepit erat di antara pahanya. Zhang Ying juga langsung bereaksi atas apa yang terjadi. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan tanpa sadar tubuhnya bersandar ke belakang. Kak Zhang, mungkin tidak nyaman untuk berdansa di sini, bagaimana kalau kita kembali dulu? Aku tertawa dan berusaha menarik pantatku ke belakang untuk menyembunyikan rasa maluku. Tanpa diduga, Zhang Ying benar-benar melirikku dengan genit, dan menatapku. Saya tidak tahu apakah itu karena kepemilikan saudari Wen, tetapi dia sebenarnya bergumam, besar sekali. Aku terdiam dan segera menutup selangkanganku dengan satu tangan. Ternyata wanita itu tidak malu-malu tadi, melainkan sedang memandangi adik laki-lakiku. Brad, kamu harus lebih berhati-hati. Saat aku ragu apakah aku harus melarikan diri, aku mendengar suara familiar dari belakangku. Aku menoleh sedikit dan melihat seorang wanita memelototiku. Saya merasa dia tampak agak familiar, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Ada apa, Kak? Aku bertanya dengan ragu. Kakak perempuan, kamu memanggilku kakak. Wajah wanita itu langsung berubah menjadi warna hati babi. Dia menatapku dan tiba-tiba bertanya dengan aneh, apakah kamu dari Night Fragrance Court? Ya, ada apa? Aku masih tidak mengerti apa yang dia maksudnya. Pada saat ini, Zhang Ying meraih lenganku dari samping, memandang wanita itu, dan bertanya, Zilu, siapa wanita tua jelek ini? Tua dan jelek, bahkan jika itu kamu, jangan main-main katakan di depannya. Zhang Ying ini tidak hanya penuh nafsu, dia juga kurang dalam penilaian. Saya merasa seolah-olah 10.000 kuda lumpur berlari kencang di dalam hati saya,
dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya meraih Zhang Ying dan meninggalkan kerumunan. Wanita itu tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba meraih pakaianku dan berkata, "Berhenti. Itu kamu, bocah nakal." Wajah wanita itu langsung berubah pucat, dan dia melihat ke arah Zhang Ying lagi, "Dan kamu, wanita jalang ini, benar-benar berani memarahi wanita tua ini. Bagus sekali, hari ini kita akan menyelesaikan dendam baru dan dendam lama kita bersama-sama." Setelah mengatakan itu, wanita itu menamparku. Kemarahan langsung keluar dari hatiku juga. "Siapa kamu sebenarnya? Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu seorang wanita." Wanita itu tertawa dingin, "Kamu benar-benar melupakan banyak hal. Apa yang terjadi seminggu yang lalu tiba-tiba terlupakan sekarang." Aku mengerutkan kening, memutar otak memikirkan pertanyaan kapan aku pernah melihat wanita seperti itu. "Tuan Zilu, selera apa yang kamu miliki? Kamu menyukai wanita tua dan jelek seperti ini?" Pada saat ini, Zhang Ying, yang berada di samping, sepertinya telah memikirkan sebuah kemungkinan, dan bertanya sambil menatapku dengan curiga. Uhuk-uhuk, dengan canggung saya berkata, "Saya benar-benar tidak mengenal wanita ini. Saya bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya." Namun meski begitu, Zhang Ying terus menatapku dengan tatapan skeptis. Aku menghela nafas dalam hati dan tidak mau menjelaskan lagi. Aku hanya ingin mencari tahu dari mana wanita ini mendapatkan keterbelakangan itu. Ketika wanita itu mendengar kata-kataku, senyumnya menjadi semakin dingin, dan dia praktis menggigit giginya saat dia berbicara. "Nama kecilku adalah Yao Yao." "Yao Yao, kakak Yao Yao, apa-apaan ini?" Aku merasakan sensasi terbakar di hatiku, dan seteguk darah hampir muncrat dari tenggorokanku. Kakak Yao Yao yang kutemui sebelumnya pergi ke Nightingale untuk mencari bebek, tapi bagaimana aku bisa menyetujuinya? Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di bar ini. Dia harus mengakui bahwa perkataannya tentang bertemu satu sama lain di gunung dan sungai masuk akal. Namun, satu-satunya masalah adalah penampilannya sebelumnya benar-benar berbeda dari dirinya yang sekarang. Bahkan bisa dikatakan selain memiliki figur yang mirip, mereka juga tidak memiliki kemiripan apapun. Saya masih tidak percaya ketika saya bertanya ragu-ragu, "Apakah Anda menjalani operasi plastik, Kak Yao?" Wanita itu terkekeh, "Berhentilah menyia-nyiakan nafasmu padaku. Karena kamu datang ke sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Saat dia berbicara, wanita itu memanggil suaminya, dan seorang pria bertelanjang dada berusia 30-an, dengan ukiran naga dan harimau di bagian atas tubuhnya, segera berjalan mendekat. Mungkin pergerakan kami begitu besar sehingga seluruh aula tengah membentuk ruang hampa yang lebih kecil di sekitar kami. Pria bertelanjang dada berkata, "Apa yang terjadi?" Ketika wanita itu melihatnya tiba, dia langsung menempel di dekatnya seperti Zhang Ying yang centil tadi. Dia meletakkan dadanya di antara lengan pria bertelanjang dada itu, terus-menerus menggosokkannya, dan pada saat yang sama berkata dengan suara yang akan membuat bulu kuduk berdiri, "Suamiku." Kedua orang ini menindasku. Aku tidak tahu orang aneh macam apa pria itu, tapi hal seperti ini pun bisa ditanggung. Saya menahan keinginan untuk muntah, dan menyadari bahwa wajah Zhang Ying juga memucat, ketika pria bertelanjang dada itu melihat ke arah kami, matanya tertuju pada Zhang Ying, yang berada di samping saya, dan matanya berbinar. Zhang Ying berkata, "Guru Zilu, tahukah Anda mengapa orang yang Anda lihat hari itu dan yang Anda lihat hari ini bukanlah orang yang sama? Mengapa? Apakah kamu tidak melihat bahwa riasan wajahnya akan jatuh ke tanah? Hanya hantu yang bisa mengenali riasan tebal seperti itu." Petik 2. Penuh semangat dan semangat, persis seperti yang dia katakan, bukan satu keluarga, dan bukan satu keluarga, saudari Wen seperti ini, Pang Dahai juga sama, dan sekarang dia mengetahui bahwa bahkan Zhang Ying pun seperti ini, dia tidak peduli dengan konsekuensinya, dan hanya ingin bahagia sesaat. Saya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika mereka tidak memiliki kekayaan yang mereka miliki sekarang, orang-orang seperti itu mungkin tidak akan bisa melewati episode ketiga. Pukul mereka sampai mati. Pria bertelanjang dada itu mengalihkan pandangannya dari tubuh menggairahkan Zhang Ying. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi sekelompok huligan mengepung kami. Mereka diwarnai dengan rambut berwarna-warni, atau mereka mengenakan seragam basket atau kaos. Mereka bahkan memegang tongkat baseball di tangan mereka. Wajah semua orang dipenuhi permusuhan. Saya menelan ludah dan berbisik kepadanya, "Kali ini, kita
telah menyebabkan bencana besar. Melihat ekspresi bingung dan jengkel wanita itu, reaksi Zhang Ying dan saya benar-benar berbeda. Dia, dengan senang hati menepuk pundakku, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Cepat, Tuan Zilu, hajar mereka. Terutama orang yang pasti menatap mataku yang penuh nafsu. Mengapa begitu sulit di dunia ini? Zhang Ying bahkan tidak memberiku kesempatan, dan hanya menempatkan aku dan sekelompok orang yang memelototiku seperti harimau di sisi berlawanan. Sebelum saya dapat mengatakan apapun, wanita itu hanya bisa mencibir. Kalian berdua masih banyak bicara saat menghadapi bencana besar. Mari kita lihat apakah kalian masih bisa bersikap sombong nanti. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu menatap sosok anggun Zhang Ying, dan tenggorokannya bergerak tanpa sadar, sambil berkata, pergi. Pria itu mematahkan 3 tulang rusuknya. Wanita itu, jangan sakiti aku. Simpan untuk Laozi. Wanita itu tertegun. Suamiku, hentikan omong kosong itu. Pria parubaya itu memotongnya dan memandang Zhang Ying dengan senyum cabul. Ketika yang lain melihat ini, mereka bergegas ke arah kami, karena aula tengah pada awalnya tidak besar, dan ada banyak orang, dan meskipun beberapa dari mereka sudah berlari ketika mendengar keributan, karena bajingan-bajingan ini juga dekat dengan kami, pada saat berikutnya, tongkat dan botol bir yang tak terhitung jumlahnya masih dilemparkan ke arahku. Saya gemetar, dan segera memeluk Zhang Ying dan berguling ke samping. Setelah menghindari serangan itu, orang di sampingku dengan ganas menendangku. Tangan kiriku melindungi Zhang Ying dengan erat sementara tangan kananku membentuk pisau dan dengan keras menebas pergelangan kaki yang menendang kakiku. Orang itu berteriak dan mundur, dan tanganku juga sedikit gemetar, merasa aku bahkan tidak bisa menggenggamnya dengan erat. Saat aku menenangkan diri, merinding muncul di sekujur tubuhku. Tidak jauh dari wajahku, sebuah tongkat yang membawa angin kencang datang menyerang. Aku dengan keras mendorong Zhang Ying, dan dia didorong ke samping. Para preman itu tentu saja tidak berani menyakitinya dan segera mundur. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari pembukaan. Karena cahaya di aula tidak terang, saya mengambil Zhang Ying dan menyerbu ke kiri dan ke kanan, tetapi punggung saya dipukul beberapa kali, dan ketika saya melihat kelusinan orang yang memegang tongkat dan dipenuhi dengan evil key, aku merasa kulit kepalaku mati rasa. Tuan Zilu, cepat, urus mereka. Zhang Ying memelukku erat, dan ketika dia melihatku menghindari serangan orang-orang di sekitarku, dia berteriak kegirangan. Aku meraih lengan Zhang Ying dan berbalik, lalu berlari sambil berpikir, bersihkan adikmu. Dengan banyaknya orang di sini, aku masih harus membawamu sebagai beban. Pada saat yang sama, mau tak mau aku melirik Zhang Ying yang terengah-engah di sampingnya. Dia sepertinya masih belum menyadari bahaya telah tiba dan dengan bersemangat berlarian sambil ditarik olehku. Tuan Zilu, kenapa kamu tidak menemui saudari Wen dan yang lainnya? Aku menopang dahiku dan berkata, saat ini, jumlah orang yang kita miliki lebih sedikit. Bahkan jika kita pergi, itu hanya akan mengakibatkan pemukulan terhadap beberapa gadis itu. Pasti ada yang menelepon polisi sekarang, dan mereka mungkin akan tiba, segera, jadi kita tidak perlu khawatir, selama kita keluar dari aula tengah dan menemukan tempat untuk bersembunyi, semuanya akan baik-baik saja. Bersembunyi, kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Saat ini, aku terlalu berkonsentrasi melihat ke belakangku untuk menyadari bahwa tidak jauh di depanku, di tengah aula tengah, berdiri seorang wanita. Itu adalah Yao Yao. Tuan Zilu, apalagi yang perlu didiskusikan denganku, wanita jelek ini. Mendengar itu, mau tidak mau aku menoleh dan menatap Zhang Ying. Aku terdiam sesaat, lalu berkata dengan kesedihan tanpa air mata, Saudari Zhang, aku mohon, tolong jangan tunjukkan padaku lagi. Melihat itu, wajah wanita itu menjadi semakin jelek, dan dia berkata dengan marah, negosiasi. Bicaralah tentang saudara perempuanmu, suamiku, cepatlah pukul wanita tua ini dengan baik. Karena gangguan wanita ini, pria parubaya itu memimpin anak buahnya dan berlari sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, beberapa anak nakal berjalan ke arah kami dan memukul tongkat di tangan mereka. Sepertinya kamu tidak melakukannya, tidak ingin dipukuli. Pria parubaya itu menatapku dengan penuh minat dan berkata, karena kamu tidak ingin dipukuli, aku bisa memberimu kesempatan. Namun, mari kita lihat apakah kamu bisa memahaminya. Saya berpikir sejenak dan memperhatikan bahwa Zhang Ying sedang menatap saya dari dada dan pinggang ke atas.
Saya segera mengerti apa yang dia pikirkan, tetapi untuk mengulur waktu, saya berpura-pura menjadi bingung dan bertanya, kesempatan apa? Saat ini, Zhang Ying dan saya sudah berada dalam pandangannya. Kami tidak hanya tidak dapat mengandalkan Pang Dahai dan yang lainnya untuk datang menyelamatkan kami juga harus khawatir mereka akan terlibat juga. Bahkan jika mereka memiliki koneksi di kota Hai, mereka tidak akan dapat menggunakan jaringan semacam ini dalam waktu singkat jika mereka mau. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berharap seseorang telah melapor ke polisi tepat waktu, sebelum mereka memulai konflik. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, ini bukan masalah besar. Selama kamu setuju untuk meminjamkan gadis kecil di sisimu untuk bersenang-senang, aku akan menebusnya dan membiarkanmu pergi. Oh, bagaimana kamu ingin bermain? Bahkan sebelum aku berbicara, ekspresi Zhang Ying akhirnya berubah dari bersemangat menjadi mencibir. Enyahlah. Saat itu, Saudari Wen membawa Pang Dahai dan yang lainnya dan mendorong beberapa penjahat di belakang kami, dan berjalan masuk. Saat beberapa penjahat itu hendak bergerak, pria parubaya itu melihat bahwa Saudari Wen ragu-ragu dan menghentikan mereka, dan bertanya, siapa kamu? Aku memandangi Saudari Wen yang bergegas mendekat dengan banyak pemikiran di benakku, tetapi tidak mengatakan apapun. Saudari Wen menepuk pundakku dan berkata, Silu, jangan memikirkan hal lain. Pang Dahai, Wang Su, dan wanita lainnya berdiri di sisi kami. Mereka tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, tetapi hanya memeluk dada mereka dengan ekspresi sedikit jijik di wajah mereka. Saudari Wen tidak banyak bicara, tetapi sikapnya yang tenang membuat orang merasa nyaman. Di sini terlalu gelap, aku tidak ingat. Aku menggelengkan kepalaku. Bahkan sekarang, saya tidak berpikir kita akan mampu melawan selusin orang dengan tongkat dan botol bir. Baiklah, kalau begitu aku akan menjaga kalian semua. Kecuali pria parubaya itu, kalian semua, patahkan salah satu tulang rusukmu. Saya akan mengampuni kalian semua. Saudari Wen melihat sekeliling dan berkata, kamu ini apa? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada suamiku. Tahukah kamu siapa suamiku? Sudah kubilang, kalian semua jalang busuk, dan kalian bertiga mati hari ini. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu jika dia datang. Siapa kamu? Jangan menolak bersulang hanya untuk mendapat hukuman. Wanita dan pria parubaya itu berbicara serempak. Wanita itu jelas kehilangan akal sehatnya karena amarahnya. Kalau bukan karena fakta bahwa dia ditahan oleh preman kecil itu, dia mungkin sudah menyerang kita, wajah. Pria parubaya itu muram, pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Saudari Wen memiliki latar belakang yang luar biasa, dan tidak berani bertindak. Gegabah, oh, aku hampir lupa. Dan kamu, semua anak buahmu mematahkan satu tulang rusuk, lalu mematahkan 3 tulang rusuk. Berjanjilah padaku bahwa aku akan memaafkanmu hari ini. Saat kami sangat gugup, Saudari Wen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata siapapun, dan berbicara seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakan apapun, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar perkataan Suster Wen, pria parubaya yang wajahnya sudah ternoda itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia meraung keras, saudara-saudara, serang. 3 pria mematahkan tulang rusuk mereka untukku dan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Dia tahu bahwa latar belakang Saudari Wen tidaklah kecil, tetapi kita tidak dapat mundur sekarang. Jika kita mundur, itu berarti menamparkan wajah kami sendiri di depan begitu banyak adik lelaki kami. Oleh karena itu, kami hanya bisa memilih untuk mengurus kami terlebih dahulu, dan tidak membiarkan kami memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dan, sungai, yang dia maksud adalah Sungai Kuning. Melewati kota Hai, tak terhitung banyaknya orang yang mati di sungai itu setiap tahun. Mendengar kata-kata ini, bagaimana kelompok preman bisa menahannya? Mereka sudah bersemangat pada awalnya, tapi sekarang mereka mulai hingga melolong lebih keras saat mereka menyerbu ke arah kami, satu demi satu. Kamu menolak bersulang dan menolak kehilangan. Suster Wen berkata dengan lembut. Dia dengan lembut menarik lengan rok panjangnya dan menggunakan punggung tangannya yang indah untuk menghindari pukulan yang datang dari samping. Kakinya menendang secara horizontal ke samping, menyebabkan orang tersebut terjatuh ke tanah sambil meratap. Dalam sekejap mata, Saudari Wen dengan mudah mengalahkan seorang penjahat yang jauh lebih berhias daripada dirinya. Adegan ini membuatku tercengang, dan juga mengejutkan pria parubaya itu.
Pergilah bersama Laozi. Jika kamu bahkan tidak bisa merawat seorang wanita hari ini, bagaimana aku akan berurusan denganmu di masa depan? Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pakaiannya ke samping dan menghancurkan botol bir ke tanah. Dengan keras, botol bir itu pecah berkeping-keping, memperlihatkan separuh badan botol kaca tajam itu. Saudari Wen masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan saya tiba-tiba teringat, mereka sepertinya telah mengatakannya sebelumnya, bahwa Zhang Ying telah memenangkan peringkat dalam kompetisi yang tersebar di kota. Karena hubungan mereka sangat baik, mereka mungkin tahu teknik bertarung. Benar saja, di saat berikutnya, Pang Dahai dan Wang Su pun melepas pakaiannya masing-masing. Meski yang satu gemuk dan yang lainnya kurus, aura mereka tiba-tiba berubah. Hati-hati, mata Zhang Ying, yang berada di sampingku, berkedip, dan mendorongku menjauh. Kemudian, dia memiringkan kepalanya, dan memukul lengan orang di sampingnya, entah saraf mana yang diserangnya. Orang itu melepaskan tangannya sambil menjerit kesakitan, dan tongkat itu terlepas dari tangannya, menutupi lengannya saat dia berteriak. Pikiranku masih dalam keadaan bergejolak ketika akhirnya aku memikirkan sesuatu. Pantas saja sebelumnya hanya sedikit dari mereka yang berkulit tebal. Tidak hanya kekuatan di belakang mereka yang mengintimidasi, keterampilan bertarung mereka juga tidak kurang sama sekali. Saya melihat wanita terakhir yang tidak mau disebutkan namanya. Kupikir dia akan memperlihatkan teknik bertarung yang telah kupelajari seperti saudari Wen, namun dia menjulurkan lidahnya ke arahku dan berkata, "Ayo kita ke samping. Jangan ganggu mereka." Saya bertanya dengan heran, "Apakah Anda belum pernah mempelajari teknik bertarung?" Wanita itu menatapku dengan heran. "Mungkinkah kamu sudah mempelajarinya sebelumnya?" Petik 2. Aku terdiam sesaat. Melihat Pang Dahai tidak bisa mengelak tepat waktu karena fisiknya dan terkena tongkat, aku menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu bisa ke samping. Aku akan pergi membantu." "Apa yang akan kamu lakukan?" Aula tengah ini tidak terlalu besar, dan hanya ada sedikit orang yang bisa menyerang mereka dari semua sisi. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan mereka di sini, bagaimana kita bisa bertahan di masa depan? Wanita itu telah menemukan sudut yang tidak mencolok untuk bersembunyi, dan dia mencoba membujukku lagi saat dia menonton pertunjukan itu. Aku menghela nafas. Tidak peduli apakah mereka diuntungkan atau tidak, aku seorang laki-laki, ini membuatku tidak mungkin bersembunyi di samping seperti dia. Jika aku benar-benar mundur, saudari Wen dan yang lainnya mungkin tidak akan berkata apa-apa, tapi setidaknya mereka akan meremehkanku. Memikirkan hal ini, aku melihat ke Aola. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa saudari Wen dan yang lainnya, yang hanya beranggotakan 4 orang, dapat bertarung setara dengan pria paruh baya dan gangster lainnya dengan tongkat. Saat aku ragu-ragu untuk membantu seseorang, aku mendengar Yao Yao berteriak, "Suamiku, jangan khawatirkan wanita itu. Tangkap orang Zilu ini dulu." Saat kata-kata wanita itu diucapkan, aku merasakan beberapa tatapan tertuju padaku. Aku tersenyum kecut di dalam hatiku. Awalnya, saya berniat menyelinap dalam penyergapan. Aku tertawa datar dan mengaitkan jariku pada pria paruh baya itu. "Ayo, aku izinkan kamu." "Hehe gelombang. Cek kamu. Aku akan membunuhmu, bajingan kecil." Petik 2. Pria paruh baya itu benar-benar geram. Bukan hanya dia, adik-adik lainnya juga bergegas ke arahku. Melihat hal itu, aku buru-buru melempar meja, bangku, botol bir, dan barang-barang lainnya ke lantai. Seorang antek yang tidak membayar perhatian pada kakinya terpeleset dan jatuh ke tanah. Pria parubaya itu dan yang lainnya langsung panik, takut terjatuh. Aku melirik mereka yang tidak jauh dari situ, karena aku telah membawa beberapa orang, jadi tekanannya pada mereka sudah sangat berkurang. Saat ini, masih ada sedikit keuntungan dalam bertarung melawan 2 orang, jadi saya perkirakan masalah ini akan terselesaikan dengan sangat cepat. Mata saudara Wei hampir menyemburkan api. Melihat aku masih tertawa, dia dengan marah melemparkan tongkat di tangannya ke arahku. Pada saat yang sama, dia memarahi, "Aku akan menidurimu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu tidak akan dipanggil saudara Wei lagi." Bang! Ketika aku melihat saudara Wei melemparkan tongkat ke wajahku, aku secara naluriah memiringkan kepalaku ke samping. Dengan cara ini, kepalaku akan baik-baik saja dan dadaku akan terbentur tiang. Saya merasakan dada saya sesak dan saya merasa sangat tidak nyaman.
Saya kebetulan melihat saudara Wei keluar dari daerah kacau itu. Saya tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berlari. Aku berteriak keras dan langsung meninju wajahnya. Saudara Wei tidak pernah menyangka bahwa saya akan melakukan serangan balik dan terkena pukulan keras saya. Tubuhnya mau tidak mau mundur 2 langkah dan ketika dia akhirnya bereaksi, dia mengambil botol bir dari orang di sampingnya dan melemparkannya ke arahku. Kali ini, aku bersiap dan menghindar ke samping sebelum dia melemparkan botol bir itu. Saat ini, 3 bawahan saudara Wei bergegas mendekat dan mengepung saya. Saudara Wei menatapku dan berkata dengan dingin, "Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu membayar harganya hari ini. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Mengapa kamu banyak mengoceh?" Aku mengutuk dan membanting dadanya, menjatuhkannya setengah langkah ke belakang. Pada saat yang sama, saya mengambil botol bir darinya dengan kedua tangan dan membantingnya ke kepalanya saat dia berbalik. Botol bir yang saya ambil darinya telah memecahkan bagian bawah botol, dan beberapa pecahan kaca besar mendarat di kepalanya, membuatnya terkejut. Itu belum berakhir. Memanfaatkan keheranan saudara Wei, saya berlari mendekat. Dengan botol bir di satu tangan dan lenganku melingkari leher saudara Wei, aku berteriak kepada yang lain, "Berhenti." Benar saja, mereka sudah terpana. Melihat keadaan saudara Wei saat ini, dia langsung meletakkan senjata di tangannya. Pada saat ini, kakak Yao berkata, "Zilu, kamu tidak punya nyali, silakan serang. Apa yang kamu pura-pura takuti?" Setelah itu, dia berkata kepada saudara Wei, yang telah aku pegang erat-erat kembali, "Suamiku, jangan khawatir. Orang ini pengecut, dia tidak berani melakukan apapun padamu." Mendengar kata-kata wanita ini, aku hanya ingin bertanya padanya, bagaimana kamu bisa bertahan di tempat berbahaya seperti ini di bumi? Karena aku telah menahan saudara Wei, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk berbicara. Saudari Wen juga berhenti, selain tamu-tamu lain yang menonton dari jauh, hanya ada wanita itu yang berteriak keras di aula tengah. Saudari Wen segera berjalan mendekat dan menatap ke arah wanita itu. Wanita itu mundur selangkah dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Saudari Wen tidak mengatakan apa-apa, tetapi wanita itu menjadi sombong sekali lagi, menyilangkan pinggangnya dan memarahi dengan keras, "Dasar jalang busuk." "Po," sebelum wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba saudari Wen membuat gerakannya, menamparkan wajah wanita itu, suaranya bergema di seluruh aula. Wajah wanita itu juga dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menutupi wajahnya yang merah dan tidak tahu harus berbuat apa. Saudari Wen tidak berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan ke arahku dan bertanya dengan prihatin, "Zilu, kamu baik-baik saja?" Aku menggelengkan kepalaku dan mendorong saudara Wei, yang tidak memiliki kekuatan bertarung, ke depan. Seluruh tubuhku jatuh ke tanah seperti anjing mati. "Suami." Saat ini, wanita itu buru-buru berlari dan mengguncang tubuh saudara Wei 2 kali. Melihat tidak ada gerakan, dia hanya duduk di tanah dan berteriak keras. "Semuanya, cepat datang dan lihat. Pembunuhan, wanita tanpa ampun dan pria itu membunuh suamiku. Semua orang telah melihatnya. Mereka harus bersaksi untukku. Mereka adalah pembunuh. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita, dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi kami harus mengenakan pakaian dan istirahat." Yang membuatku penasaran adalah meskipun kami semua terengah-engah setelah pertarungan, Suster Wen bernapas dengan teratur dan ekspresinya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia baru saja bertarung dengan beberapa antek. "Tuan Zilu, Wen bilang kamu boleh merokok." Saat itu, Pang Dahai berjalan mendekat, dia tidak tahu di mana dia mengeluarkan sebungkus rokok yang tidak saya kenali, dan memberikan satu kepada saya. Wang Su juga datang dan berkumpul bersama mereka. Jadi kami secara terbuka merokok di sini. Ketiga gadis Suster Wen juga mengabaikan kami saat mereka duduk agak jauh dari kami, membicarakan sesuatu, dan diam-diam menunggu polisi datang. Keseluruhan pertarungan membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tapi jika dihitung dengan serius, itu hanya setengah jam. Menurut waktu biasanya, polisi juga harusnya ada di sini. Benar saja, bahkan sebelum kami selesai membakar rokok, kami sudah mendengar suara sirene. Awalnya, kami seharusnya tidak dapat mendengar apapun, lagi pula ini adalah sebuah bar, namun karena pertengkaran kami tadi, tuner telah mematikan musik dan pergi untuk memberitahu pihak keamanan. Saat aku mulai penasaran, Wang Su berkata, "Tuan Zilu, apakah kamu tidak penasaran?"
Bahkan, setelah semua keributan yang kita buat di bar, sebenarnya tidak ada seorang pun di sini yang menghentikan kita. Aku mengangguk. Ya, bar seperti ini seharusnya tidak terlalu acuh setelah semua itu. Wang Su tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, alasannya sederhana. Semua orang di sini mengenal kita, dan bukankah sudah kubilang padamu bahwa bar ini dibuka oleh teman kita. Setelah dia pergi ke luar negeri, dia tidak membagikan apapun uang, tetapi menemukan beberapa orang untuk mengelola tempat itu. Sebagai sahabatnya, kami tentu saja datang untuk melihatnya, dan ini juga mengapa tidak ada yang menghentikan kami. Seolah sengaja menamparkan wajah mereka, saat Pang Dahai selesai berbicara, seorang pria parubaya berwajah persegi, berambut pendek, berjalan dari samping kami. Pria parubaya itu melihat kekacauan yang berserakan di lantai, dan merasa getir sekaligus tidak berdaya. Saudara Hai, Saudara Su, apakah kamu harus membuat keributan besar setiap kali kamu datang? Pang Dahai berkata, jika kami tidak menimbulkan keributan seperti itu, siapa yang memintamu memanfaatkan Ying-Ying dengan orang-orang dari bar? Aku akan memberitahumu, di masa depan, jangan kirim semua orang ke toko ini. Jika memang ada masalah dan itu tidak serius, kami dapat membantumu membawanya. Tapi jika karena semua ini yang kamu sebabkan begitu banyak masalah, maka percuma saja meskipun dia pulang ke rumah. Wajah persegi itu mengangguk dan memandangi wanita-wanita Sister Wen di depanku. Lalu dia bertanya, saya manajer bar ini, Zheng Quan. Bolehkah saya bertanya? Saya menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah petugas polisi yang berlari masuk, nama saya Silu. Saat Zheng Quan ingin mengatakan sesuatu, Pang Dahai tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, Zheng Tua, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin dia membayarnya. Sudah kubilang, dia bukan hanya milik Wen-Wen teman, tapi juga milik kita. Ambil saja dari dividen kita. Setelah Pang Dahai selesai berbicara, dua polisi berjalan ke arah kami. Pertama, mereka menunjukkan ide mereka kepada kami dan kemudian membiarkan kami bangun untuk diselidiki. Kami tidak melakukan sesuatu yang memalukan, jadi tentu saja kami senang diselidiki. Saya mengangkat kepala untuk melihat dan melihat ada beberapa polisi yang menanyakan situasinya, sementara, Saudari Yao, di samping melihat polisi dan segera berhenti menangis. Dia begitu gembira seolah-olah dia telah melihat keluarganya. Sambil memeluk kaki polisi di samping kami, dia melolong. Kamerat polisi, Anda harus menegakkan keadilan bagi suami saya. Orang-orang ini tidak hanya melukai saudara-saudara kita, tetapi juga membunuh suami saya. Tangkap mereka dan bawa mereka ke kantor polisi dan kunci mereka selama beberapa dekade. Kami terdiam, dan kedua polisi itu membeku. Terbunuh. Saat berikutnya, kedua polisi itu bereaksi dan berlari ke depan saudara Wei yang tidak sadarkan diri untuk memeriksa napasnya. Sesaat kemudian, mereka menghela nafas lega. Ya Tuhan, kondisi suamimu tidak terlalu serius. Dia masih bisa bernapas, dia tidak akan mati. Bagaimana ini mungkin? Perempuan itu ibarat kucing yang ekornya diinjak, lalu bagaimana dengan luka di dahi suamiku? Kamu lihat itu, luka sebesar itu disebabkan oleh mereka. Bayar kembali atau tangkap. Wanita ini sangat kuat, dia punya satu keahlian, dan itu membuatmu merasa marah hanya dengan beberapa kata. Anda memiliki dorongan untuk mengangkatnya dan memukulnya dengan baik. Kali ini, bukan hanya kami, bahkan kedua polisi itu tidak tahan lagi dan mengerutkan kening. Bibi, jangan terlalu marah dulu. Dengan situasi suamimu saat ini, kami perlu melihat baik-baik pendapat orang-orang melalui sistem pemantauan. Kami pasti tidak akan menangkapnya hanya karena satu kata dari Anda. Jika suami Anda benar-benar terluka oleh mereka, hukum tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ya, begitulah cara suami saya dipukuli oleh mereka. Petik 2. Wanita itu jelas sangat gembira. Melihat polisi tidak berniat untuk terus berbicara dengannya, dia dengan patuh pergi ke samping untuk melihat apa yang dikatakan polisi. Saya menghela nafas. Awalnya, saya berpikir bahwa perasaan wanita ini terhadapnya suaminya, yaitu kakak Wei, sangat dalam, tetapi ternyata dia hanya berusaha mendapatkan lebih banyak uang dari kami. Jika dia menggunakannya untuk orang lain, dia mungkin akan mencoba ratusan kali, tetapi tidak akan berhasil. Saya tidak mempunyai 1 sen pun saat ini, dan bahkan jika saya harus makan, saya tidak dapat melakukannya sampai saya kembali ke rumah Liu Fangfang. Saudari Wen, Pang Dahai dan yang lainnya mempunyai uang,
tetapi mereka tentu saja tidak bisa dikalahkan oleh wanita bodoh ini. Kami semua seharusnya pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan, termasuk wanita itu dan saudara Wei, yang terbaring di tanah. Tetapi saudara Wei perlu membawa kami ke rumah sakit, jadi kami naik ambulans. Walaupun saya sudah mengetahui hasil ini, ketika saya benar-benar mendengarnya, saya merasa lega. Bagaimanapun, saya baru berusia 19 tahun. Jika aku menjadi karakter utama, meskipun aku benar-benar tampil di masa depan, apa yang bisa kulakukan? Saudari Wen mengingatkan Pang Dahai dan yang lainnya bahwa saat itu sudah jam 1 pagi, dan menyuruh mereka kembali dulu. Setelah mengkonfirmasi nomor telepon saya sekali lagi, mereka dengan senang hati pergi. Terlebih lagi, sebelum mereka pergi, mereka memberitahu saya bahwa masalah hari ini adalah kecelakaan, dan menjamin bahwa mereka tidak akan menemui masalah seperti itu di lain waktu. Segera, kelompok itu bubar. Saat mesin mobil sport tersebut berangsur-angsur melemah, sosok mereka juga berangsur-angsur menghilang. Baru setelah beberapa dari mereka pergi barulah saudari Wen memegang lenganku. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya yang lain untuk menggosok punggungku dan bertanya, "Silu, apakah ada luka di punggungmu?" "Baiklah." Aku menggelengkan kepalaku. Saudari Wen merasa lega, kamu tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Kita semua telah terlatih dalam teknik bertarung profesional, jadi tentu saja kita tidak takut, apalagi mereka punya senjata. Jika sesuatu terjadi padamu, bukan hanya aku tidak akan memaafkan diriku sendiri, manajer musuh juga akan menjatuhkanku secara besar-besaran. Kami sedang dalam perjalanan ke garasi untuk mengambil mobil ketika kami mendengar suara manis mesin lain dan bertanya-tanya tentang embusan angin. Cadillac merah muda itu berhenti di depan kami, dan dari sana muncullah sosok cantik. Zhang Ying berlari dari sisi lain gerbong dan saya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Zhang, apa yang kamu lakukan?" Siapa yang tahu bahwa sebelum saya bisa menyelesaikan kata-kata saya, Zhang Ying sudah memeluk dan mencium saya. Saya tertegun sejenak. Dengan postur dan sudut pandang kami saat ini, aroma dari tubuhnya menyembur ke hidungku, dan dadanya yang besar menempel erat di tubuhku. Selain itu, mau tak mau aku menyentuh paha dan bokongnya di sepanjang pinggang rampingnya. Perasaan tangannya yang sempurna dan lembut menstimulasi indraku gelombang demi gelombang. Aku hanya bisa bereaksi. Tepat ketika keinginanku melebihi rasionalitasku dan aku ingin memeluknya erat-erat sebelum membawanya melakukan sesuatu yang memalukan, Zhang Ying tiba-tiba mendorongku dan berkata kepada saudari Wen, "Wen, jangan meremehkanku." Setelah mengatakan itu, Zhang Ying bahkan tidak memberi saya waktu untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, dan segera kembali ke mobil. Dengan suara mesin yang memekakkan telinga, mobil itu berbalik dan dengan cepat menghilang dari pandangan saya. Mau tak mau aku menyentuh bibirku dan benar-benar mengenang perasaan itu. Saudari Wen terkekeh, "Silu, apa yang kamu pikirkan?" Aku terbangun dari kebingunganku dan menoleh. Tidak berani menatapnya, khawatir dia akan mengetahui pikiranku lagi. Saya melambaikan tangan dan menggodanya, "Bukan apa-apa, saya hanya sangat penasaran." Saudari Wen tertawa terbahak-bahak, "Ying lebih tua dari Anda, tetapi dia belum mencapai level yang Anda gambarkan. Hanya saja dia berpakaian bagus. Jika dia baru saja mendengar kata-kata Anda, dia mungkin tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa hari ke depan." Petik 2. Setelah duduk di kursi kopilot BMW Z4, saya, yang merasa sedikit cemas sejak memasuki bar, tiba-tiba terdiam. Saya merasa bahwa dengan Sister Wen di sisi saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat aku sedang tidur nyenyak di kursi depan, saudari Wen telah mengantarku ke pintu depan rumah Liu Fangfang. "Zilu, kamu." Dia hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya berdering dan aku terbangun. Saya keluar dari mobil dan hendak pergi ketika dia berhenti dan berdiri di luar jendela seolah-olah dia masih ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Saudari Wen menutup telepon, ekspresinya sangat tenang. Saya tidak sengaja mendengarkan teleponnya, jadi aku tidak tahu apa panggilan penting itu. Aku sudah mengetahui sebelumnya bahwa jika ini masalah pekerjaan, aku biasanya akan menelepon kantornya, dan nomor yang dia bawa hanya dilaporkan kepadanya ketika ada sesuatu yang terjadi, sangat penting terjadi. Saudari Wen meletakkan ponselnya, menatapku dan berkata, "Cepat naik kereta." Sesuatu telah terjadi pada manajer Su. Sesuatu terjadi pada Liu Fangfang. Aku terdiam sesaat,
lalu menyadari bahwa aku baru saja membuka pintu dan duduk di pantatku. Saudari Wen menyalakan mobil dan saya bertanya dengan gugup, "Saudari Wen, apa yang terjadi dengan manajer Su?" Ketika saya berpikir tentang bagaimana Liu Fangfang selalu datang menemui saya ketika saya dalam masalah dan terlihat sangat kelelahan. Tapi sekarang, setelah sesuatu terjadi padanya, aku tidak tahu apa-apa. Untuk pertama kalinya, aku berpikir jika aku bisa sekaya dan berkuasa seperti Saudari Wen, aku pasti akan memberitahu Liu Fangfang ketika dia menghadapi bahaya, seperti yang baru saja dilakukan Saudari Wen. Melihat Saudari Wen sedang fokus mengemudi dan tidak menjawabku, aku panik dan bertanya, "Saudari Wen, cepat bicara, apa yang terjadi padanya? Apakah kamu memikirkan manajer Su atau aku? Jika tanganmu berkeliaran di atas kemudiku lagi, kita akan mati jika kita tidak berhati-hati. Apakah kamu masih ingat sekelompok orang yang menyerangmu sebelumnya, sepertinya telah mengubah rencana mereka setelah kegagalan terakhir mereka di rumah sakit, dan mulai menggunakan metode curang ini. Kali ini, manajer Su diculik oleh mereka, dan kami harus pergi ke atap reruntuhan bangunan di sisi timur rumah sakit, kota dalam waktu 1 jam, tidak mengizinkan polisi datang, dan bahkan membawa uang tunai 1 juta. Timur kota. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suster Wen, rasa merinding menjalar ke punggungku. Sebagai seseorang yang tumbuh di kota ini sejak kecil, saya tentu tahu bahwa bangunan jelek di ujung timur kota bukanlah tempat yang baik. Saat itu, perusahaan pengembang juga sangat dermawan dan memberikan kompensasi yang besar atas penggusuran dan mulai bekerja tidak lama kemudian. Tepat ketika kami semua mengira segala sesuatunya akan berkembang di sini, perusahaan itu tiba-tiba dibunuh oleh pesaing, dan semua eselon atas tunduk pada aturan yang sama dalam semalam. Bagaimanapun, keuntungan dari lahan seluas itu sangatlah menarik. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang memiliki ide ini akan terkena mantra sihir dan segera setelah pembangunan dimulai, kelemahan mereka akan ditemukan oleh pesaingnya. Seiring berjalannya waktu, kawasan komersial di sisi timur kota berangsur-angsur berubah menjadi bangunan bobrok. Apalagi karena kejadian aneh tersebut, tidak ada yang berani datang ke sini, sehingga hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Alasan mengapa pihak lain memilih lokasi ini sederhana, bunuh dia untuk membungkamnya. Saat berikutnya aku merasakan hawa dingin di udara di sekitar leherku. Saudari Wen bertanya kepada saya, "Mari kita berbalik sekarang, kita hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke sisi timur kota. Saya akan menghubungi teman-teman saya dan meminta mereka membantu saya untuk lebih memperhatikan situasi di sana. Anda dapat berpikir tentang apa yang harus aku lakukan nanti untuk menyelamatkan manajer Su." Aku tidak mengatakan apapun dan menggaruk kepalaku dengan sedih. Kelompok orang ini seperti belatung di tulang, tidak mampu menghentikan mereka mencari masalah denganku. Saya telah gagal 2 kali sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka mereka akan mengincar Liu Fangfang kali ini. Yang membuatku terkejut adalah Liu Fangfang seharusnya menculik penanggung jawab Clubhouse saat itu, Night Fragrance. Apakah kelompok orang gila ini punya nyali untuk menculik penanggung jawab Clubhouse? Memikirkan hal itu, aku mengeluarkan ponselku dan mencoba menelepon Liu Fangfang, tetapi yang kudapat malah pemberitahuan bahwa aku telah menutup telepon. Saya tidak menyerah, dan memutar beberapa nomor lagi, dan akhirnya berhasil tersambung. "Nak, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Aku tidak akan seberuntung itu kali ini." Suara pihak lain juga tidak disembunyikan sama sekali. Mendengar suara ini, hatiku gugup sekaligus rileks. Liu Fangfang sebenarnya masih di tangan mereka, tapi untungnya, dia masih hidup. "Apakah kalian laki-laki? Kalian bahkan tidak berani datang dan menemukanku lagi, dan sekarang kalian hanya bisa mengandalkan orang yang menculikku untuk mengancamku." Saya tidak mengeluarkan suara dan sengaja berbicara dengan sangat lambat. Saya diam-diam meminta Saudari Wen untuk melaporkan informasi telepon ini ke kantor polisi sehingga mereka dapat menentukan lokasi pastinya berdasarkan lokasi satelit. Orang di ujung telepon adalah orang yang mereka sebut bos. Dia hampir menemukanku terakhir kali, tapi untungnya polisi datang di saat-saat terakhir dan menyelamatkanku sekali. Bos, itu tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Hentikan omong kosong itu, saya tidak akan berdebat dengan Anda, saya akan memberi Anda waktu 1 jam. Jika Anda muncul di sini dengan uang setelah 1 jam, tunggu saja untuk menghabiskan sisa hidup Anda dengan mayat wanita ini." Tunggu, dia hendak menutup telepon ketika saya menyelanya dan menanyakan pertanyaan di benak saya ingin tahu,
apa sebenarnya dendam di antara kita? Mengapa kamu harus membunuh saya? Meskipun Liu Fangfang telah menjelaskannya kepadaku sebelumnya, aku masih tidak mau percaya bahwa ini hanyalah saingan bisnis yang sepadan dengan harga yang harus mereka keluarkan untuk melawan orang luar yang tidak tahu apa-apa. Bos, berhenti sejenak. Awalnya, kami punya rencana lain, tapi kami di sini hanya untuk menjagamu. Kak, hati-hati, ada suara mobil polisi di dekat sini. Suaranya berhenti sejenak, lalu dia berkata dengan marah, "Nak, aku bukan orang jahat, tapi aku juga bukan orang baik. Coba panggil polisi." Setelah mengatakan itu, terdengar bunyi, peng, seolah-olah ponsel telah dilempar ke lantai, dan panggilan pun berakhir. Saya melihat layar dengan bingung. Awalnya, dia punya rencana lain, tapi itu hanya di sini untuk menjagaku. Apa rencana ini? Mungkinkah itu ada hubungannya denganku? Semakin saya memahaminya, semakin saya merasa bahwa masalah ini pelik. Mau tidak mau aku menggaruk kepalaku dan Suster Wen melirikku melalui kaca spion. "Zilu, bagaimana? Apakah ada informasi berguna?" Aku menggelengkan kepalaku, sedikit sedih. "Tidak, aku hanya tidak diperbolehkan menelepon polisi. Bawalah uang itu ke gedung yang belum selesai dalam waktu 1 jam, atau aku hanya akan melihat mayat manajer Su." Saya tidak mengatakan apapun tentang pemuda berpenampilan menarik itu karena saya tidak tahu apakah dia benar-benar mata-mata atau apakah dia punya pemikiran lain. Alasan kenapa dia melepaskanku terakhir kali mungkin juga karena beberapa orang menggunakan cara untuk mendapatkan kepercayaanku. Saudari Wen memperlambat mobilnya, memarkir Z4 di pinggir jalan, membuka tasnya dan mengeluarkan kartu bank. Dia menyerahkannya kepadaku dan berkata, "Zilu, tidak mungkin aku bisa mengambil 1 juta emas sekarang, waktunya terlalu sempit, bahkan jika aku pergi dan berbicara dengan penanggung jawab bank, itu tidak ada gunanya. Aku dapat mengambil 100.000 emas dari sini, pergi ke bank di samping dan ambil dulu, aku akan melakukan sesuatu, begitu kamu kembali, tunggu aku di sini." Setelah mengatakan itu, Suster Wen buru-buru berjalan ke depan jalan. Saya tidak punya waktu untuk menanyakan apa yang ingin dia lakukan, jadi saya langsung berjalan menuju bank di samping. Aku baru saja hendak menelepon Saudari Wen untuk bertanya, namun tiba-tiba aku berpikir bahwa dengan sikap Saudari Wen yang sempurna, bagaimana aku bisa melupakan masalah sepenting itu. Jadi, saya mengangkat kartu bank untuk memeriksanya sebentar, hanya untuk menemukan ada secarik kertas kecil yang menempel di sisi kartu. Slip itu memiliki beberapa nomor tertulis di dalamnya, jadi saya kira ini adalah kata sandinya. Manajer lobi memiliki pandangan licik di matanya, dan begitu saya masuk, dia melihat saya dan segera datang dan memberitahu saya bahwa kartu itu adalah anggota senior bank, bebas dari janji ganda dan tanpa harus berdiri di dalam garis. Jadi ketika yang lain masih mengantri di depan konter, saya mengikuti manajer lobi ke belakang dan mengambil uang. Saya mengambil uang itu dan pergi keluar. Saya menemukan bahwa Saudari Wen sedang memegang tas yang penuh dengan uang dan mengerutkan kening serta berpikir dalam-dalam. Saya menekan kegelisahan di hati saya dan bertanya, "Saudari Wen, ada apa? Masukkan uangmu ke sini." Saudari Wen tidak menjawabku, tapi membuka saku di tangannya, menyuruhku membuang uang itu ke dalam. Saya melihat ke dalam dan melihat tumpukan uang yang tampak seperti renminbi yang dibungkus dengan koran bekas. Aku segera mengerti maksud Suster Wen. Karena kita tidak mempunyai cukup uang, maka kita tidak boleh mencoba mengumpulkannya lagi. Saya mengeluarkan beberapa koran, menyobeknya, dan membungkus uang yang ada di tangan saya. Setelah itu, saya melemparkannya ke dalam, dan akhirnya mencampurkan seluruh kantong. Sekalipun mereka adalah sosok manusia, mereka tidak akan bisa memeriksa semua surat kabar dengan cepat.